Oke, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan mahasiswa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita dapat berkumpul pada pertemuan daring dalam rangka pertemuan lanjut yang sudah kita rencanakan dalam program Dokter Mengabdi dengan ketua yaitu Profesor Chandrawati Cahyani. Sebelumnya mohon maaf karena mungkin beliau belum bisa bergabung di siang hari ini, tapi semoga yang diinginkan beliau sudah tersampaikan oleh rekan-rekan dari Dokter Mengabdi yang lain. Kemudian perkenalkan dulu, saya Nia dari Teknik Kimia yang akan menjadi moderator pada acara siang hari ini, yang kemudian nanti akan saya sampaikan susunan acara untuk hari ini. Sebelum saya mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk susunan acara, jadi untuk hari ini itu kegiatan yang kita lakukan adalah Training of Trainer atau TOT untuk pelatihan produksi bahan sanitasi dalam kegiatan Dokter Mengabdi tahun 2020 yang bermitra dengan Pondok Bahrul Maghfirah Malang dan juga termasuk SMA-nya juga. Susunan acara yang pertama, sebetulnya ada kata pengantar dari Prof. Chandra, tapi mungkin nanti bisa di-skip gitu nggih. Yang kedua, yaitu paparan dan penjelasan tentang hubungan antara produk-produk sanitasi dengan kesehatan kulit yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Herwinda. Kemudian selanjutnya yaitu paparan dan penjelasan oleh Bu Vivi dan Pak Aji tentang teknis pembuatan dari bahan-bahan sanitasi dalam kaitannya secara praktis dan ilmiahnya. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan bahan-bahan sanitasi yang akan disampaikan oleh PLP Laboratorium Teknik Bioproses yaitu Bu Rifa. Selanjutnya yaitu nanti akan kita lihat atau kita saksikan tentang video tutorial dari ketiga produk, yaitu yang pertama ada Castile Soap, formulasi sabun dan sampo, dan juga pembuatan hand sanitizer. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab, jadi nanti mungkin lebih banyak ke diskusi terkait formulasi dari produk-produk sanitasi yang akan diproduksi. Nah, kemudian yang terakhir nanti ada sedikit selipan begitu tentang informasi kegiatan lanjutan dari Dokter Mengabdi ini. Nah, untuk kita mulai yang pertama, yaitu karena Prof. Chandra tidak bergabung, jadi langsung ke Dokter Herwinda, nggih, Dokter, untuk bisa menyampaikan terkait hubungan antara produk sanitasi dengan kesehatan kulit. Begitu, Dokter Herwinda. Ya. Waktu dan tempat saya persilahkan, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Bu Vivi, kan otomatisasi. Terima kasih Bu Vivi dan tim Dokter Mengabdi dari Fakultas Teknik dan juga rekan-rekan dari Pondok Pesantren dan SMA. Pada siang hari ini saya sebenarnya diminta tolong oleh tim Dokter Mengabdi untuk menjelaskan dulu kenapa sih kok tim Dokter Mengabdi ini berniat untuk membuat suatu TOT, suatu produk khusus yang dikembangkan oleh Prof. Chandra dan tim. Izin saya share screen dulu. Ya, paparan saya pada siang atau sore hari ini adalah tentang, karena bidang saya adalah bidang kulit, jadi saya akan memaparkan tentang perawatan kulit yang sehat, apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Oke, baik. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa
kebersihan dan kesehatan kulit itu pun dalam Islam juga sudah digaungkan dalam suatu hadis tentang kebersihan. Jadi untuk menjaga kebersihan maupun kesehatan kulit ini sudah bukan merupakan suatu hal yang tabu dan memang harus kita jaga karena kebersihan itu adalah dapat menunjang kesehatan dan juga merupakan sebagian dari iman. Selanjutnya sebenarnya apa saja yang harus diperhatikan dalam dipaparkan oleh tim dokter mengabdi pada siang hingga sore hari ini. Yang pertama adalah kita wajib untuk menjaga kebersihan kulit. Tidak hanya kebersihannya saja, namun juga mempertahankan kelembapan dari kulit kita. Untuk menjaga kebersihan dan kelembapan, kita juga harus menjaga kesehatan dengan menghindari hal-hal atau bahan-bahan yang dapat menyebabkan iritasi maupun alergi. Itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa walaupun kita sudah menggunakan bahan-bahan yang aman dan baik untuk kulit kita, namun satu hal yang tidak boleh kita hindari adalah kita harus membiasakan gaya hidup yang sehat. Jadi hindari kebiasaan untuk gaya hidup yang dapat merusak kulit. Ini adalah 4 poin besar yang akan saya bahas sekilas. Ya, yang pertama bagaimana cara menjaga kebersihan kulit. Ini semuanya pasti sudah memahami. Yang pertama adalah dengan mandi atau membersihkan badan secara teratur. Khusus untuk wajah, karena wajah ini adalah bagian dari tubuh kita yang paling sering terpapar dan mempunyai struktur kulit yang berbeda dengan bagian tubuh yang lain, maka kita harus membersihkan wajah minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari itu adalah pada saat kita selesai beraktivitas, pulang dari kantor, pulang dari bekerja, belajar, dan satu lagi adalah sebelum tidur, itu adalah minimalnya. Kemudian yang penting adalah dalam kegiatan membersihkan kita harus menggunakan produk-produk yang sesuai dengan usia, dengan jenis kulit kita, dan permasalahan yang ada pada kulit kita. Dan yang paling penting lagi, bukan berarti semakin sering kita mandi atau semakin sering kita membersihkan kulit atau semakin banyak sabun atau pembersih yang kita pakai itu lebih baik ya, karena hal itu malah akan menimbulkan permasalahan. Jadi gunakanlah produk dengan tepat dan lakukanlah kegiatan pembersihan diri sewajarnya atau tidak berlebihan. Ya. Nah, ini adalah produk-produk kebersihan diri kita yang sering kita gunakan sehari-hari, mulai dari sabun, sabun cair, facial wash, sikat gigi, sampo, dan lain sebagainya. Ini minimal, ini adalah produk standar gitu ya, untuk kita membersihkan kulit kita. Ya. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam hal membersihkan kulit? Yang pertama, kita harus mengenali jenis kulit kita. Jenis kulit itu apa ya? Gitu. Apakah kulitnya normal? Apakah kulit kering? Apakah berminyak? Apakah sensitif, mama itu salah ketik, atau jenis kulit yang kombinasi. Kemudian kita harus aware juga, harus peduli dengan kulit. Apakah ada masalah-masalah pada kulit kita? Ya, kalau kita sudah mengenali jenis kulit dan apakah masalahnya, maka kita harusnya menggunakan produk perawatan kulit yang sesuai dengan jenis dan masalah kulit. Kalau misalnya badan kita kulitnya berminyak, mudah berkeringat, maka gunakanlah produk misalnya sabun yang kadar antiseptiknya lebih tinggi, misalnya seperti itu. Atau apabila kulit kita ini cenderung kering dan sensitif, maka gunakanlah produk yang kandungan pelembabnya lebih tinggi. Contohnya seperti itu. Dan tidak lupa gunakan produk yang aman, produk yang sudah terbukti bahwa memang aman, tidak menyebabkan iritasi, tidak mudah menimbulkan efek samping, atau tidak mudah menimbulkan alergi. Ini penting ya. Dan gunakanlah produk-produk tersebut secara teratur dengan frekuensi yang tidak berlebihan. Jadi frekuensinya secukupnya. Jaga kebersihan kulit. Yang kedua, jangan lupa kita juga mempertahankan kelembapan kulit. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan produk yang tepat sesuai dengan kulit dan bahan dasar yang aman. Kemudian perhatikan juga frekuensinya. Semakin sering kita menggunakan produk pembersih kulit, maka kulit kita akan menjadi semakin kering. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang
terakhir adalah gunakan pelembab secara teratur dan sesering mungkin sesuai dengan kondisi kulit kita. Contohnya pada akhir-akhir ini, pada saat cuacanya cenderung panas dan kering, maka mungkin frekuensi penggunaan pelembab akan menjadi lebih sering dibandingkan pada musim-musim sebelumnya. Gitu ya. Sedikit menyinggung masalah pelembab. Nah, ini mungkin nanti ada kaitannya dengan bahan yang ada di produk-produk yang akan dikembangkan pada siang hari ini. Kalau kita bicara pelembab dalam medis itu sebenarnya tidak hanya pelembab saja. Pelembab itu ada berbagai macam pelembab dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Ya, mengapa kok dibedakan pelembab ini menjadi beberapa kelompok? Karena kerjanya untuk melembabkan kulit itu berbeda. Ya, kalau yang kelompok pertama yang kita sebut sebagai humektan ini, kerjanya pelembabnya itu adalah membantu menarik air yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kulit, yang ada di permukaan kulit, ditarik ke dalam sehingga menyebabkan kulit menjadi lembab. Ya, contohnya adalah gliserin, mungkin nanti yang digunakan pada produk yang akan kita kembangkan pada siang hari ini. Ya. Kemudian jenis pelembab yang kedua, oklusif. Oklusif ini dia membentuk lapisan di atas. Jadi dia seperti membuat lapisan penutup. Ya. Mengapa dibuat lapisan penutup? Tujuannya adalah untuk menghalangi air yang di dalam kulit kita untuk tidak mudah menguap. Ya, jadi bagian atas kulitnya diberi pelembab oklusif supaya tidak lebih mudah menguap. Ya, contoh produk yang akan kita bahan dasar yang kita gunakan pada siang hingga sore hari ini adalah minyak zaitun. Ya. Kemudian jenis pelembab yang ketiga itu adalah emollient. Ya, emollient ini dia berfungsi untuk mengisi. Jadi kulit itu diibaratkan seperti tembok begitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau seperti tembok maka kulit kita itu terdiri dari tersusun atas batu bata dan semen. Ya, semakin baik komposisi batu batanya dan semennya oke, nggak dikorupsi gitu ya, maka tembok itu akan kokoh. Dia nggak akan ada rembesan apabila kena air hujan dari atap gitu misalnya. Ya, namun kalau komposisi batu bata dan semen itu terganggu karena terkorupsi gitu ya, misalnya dalam hal kulit ini sensitif gitu ya, maka kemungkinan komposisi batu bata dan semennya nggak kompak, nggak bagus. Ya, sehingga kalau ada rembesan, kalau ada air yang jatuh di atap, ibaratnya air itu adalah bahan-bahan yang bisa menyebabkan alergi maupun iritasi, ya maka itu akan mudah sekali menyebabkan reaksi alergi maupun iritasi pada kulit. Ya, ini contoh pada kulit yang sensitif. Ya. Sehingga pada kulit yang sensitif, penggunaan pelembab yang emollient, jadi emollient ini dia mengisi ruang di antara batu batanya tadi, sehingga membantu semennya menjadi lebih padat. Ya, sehingga komposisi kulitnya menjadi bagus. Ya, tidak rentan terhadap bahan-bahan yang bisa mengiritasi maupun alergi. Nah, apabila digunakan bahan pelembab ini, maka kulit akan menjadi baik kelembapannya dan tidak mudah terjadi masalah atau iritasi. Ya, contohnya adalah mineral oil. Mineral oil yang digunakan dalam bahan dasar yang akan kita pelajari siang hari ini, contohnya adalah minyak kelapa. Gitu ya. Sebenarnya minyak zaitun juga masuk dalam mineral oil. Jadi bahan dasar ini merupakan salah satu bahan dasar yang baik. Apabila kita menggunakan komposisi di antara ketiga pelembab ini, maka akan menghasilkan efek kelembapan yang lebih komplit lagi. Dia tidak hanya menyerap air dari lingkungan, tapi dia juga melapis kulit sehingga menghambat penguapan, dan juga dia bisa mengisi ruangan-ruangan di antara kulit itu sehingga lebih bagus kelembapannya. Ini adalah, jadi kalau ngomong pelembab sebenarnya nggak sesederhana itu. Jadi mengapa pelembab itu penting dalam kesehatan kulit kita. Gitu kira-kira. Ya, kemudian yang ketiga, dalam hal menjaga kesehatan kulit tadi, yang ketiga kita harus bisa paling tidak menghindari terjadinya iritasi maupun alergi pada kulit. Ya. Kenali jenis kulit. Apakah kulit saya ini sensitif, mudah terjadi reaksi iritasi atau alergi? Ya, apabila iya, maka harus dipilih produk-produk yang aman, yang sudah terbukti tidak mudah menyebabkan alergi atau iritasi, atau disebut sebagai hipoalergenik. Ya. Dan yang penting, kita harus juga mengenali bahan-bahan apa saja yang berpotensi menyebabkan iritasi maupun alergi. Misalnya dalam hal pembuatan sabun, misalnya bahan-bahan apa saja, dalam hal membuat hand sanitizer,
Itu hal-hal apa saja yang berpotensi menyebabkan iritasi. Ya. Contohnya misalnya alkohol. Itu alkohol sudah jelas merupakan salah satu bahan yang mudah menyebabkan iritasi. Sehingga apabila kita ingin membuat bahan yang harus pakai alkohol, kita harus menambahkan ingredients lain yang fungsinya adalah mengurangi kemungkinan terjadinya iritasi dengan penggunaan bahan tersebut. Nah, ini juga penting dalam hal kita mengembangkan suatu produk. Ya, kemudian perhatikan frekuensi penggunaan. Seperti contohnya sabun atau hand sanitizer. Semakin sering kita mandi dengan menggunakan sabun, semakin sering kita membersihkan tangan kita dengan menggunakan hand sanitizer, bukan berarti bersih. Ya, yang terjadi adalah lapisan minyak. Jadi minyak di kulit itu bukan berarti selalu mengganggu ya. Minyak itu ya di lapisan kulit kita yang ada di permukaan itu dia berfungsi untuk menjaga kelembapan, berfungsi untuk melindungi kulit kita dari paparan atau bahan-bahan dari luar tubuh kita. Ya, sehingga kalau sering membersihkan kulit, sering cuci tangan misalnya, maka itu akan menghilangkan lapisan kulit yang ada di permukaan kulit kita atau sifatnya namanya degreasing gitu. Jadi biasanya habis sabunan itu kulitnya masih keset. Nah, itu karena lapisan minyaknya hilang. Semakin sering digosok, semakin sering digunakan sabun, maka potensi iritasi akan semakin tinggi. Bukan berarti malah semakin bersih. Jadi akan menimbulkan masalah baru. Itulah pentingnya memperhatikan frekuensi. Nah, ini tadi sudah saya bahas. Ya, jadi gambar yang di sebelah kanan di tangan ini adalah contoh gambar alergi terhadap hand sanitizer, ya sabun tertentu. Ya, ini juga bisa terjadi di bagian tubuh kita yang lain karena efek samping dari kegiatan pembersihan diri yang kurang tepat. Mengapa ini bisa terjadi? Yang pertama karena frekuensinya terlalu sering, ya. Kemudian durasinya terlalu lama. Jadi mandinya lama, cuci tangannya kelamaan, itu bukan berarti baik untuk kulit kita, tetapi mungkin malah akan menimbulkan masalah. Cara atau teknik yang kurang tepat, ya, gosoknya kenemenan, apalagi gosoknya pakai batu apung, pakai sikat apa segala macam. Nah, itu bukan berarti baik. Itu malah akan menyebabkan rusaknya kulit sehingga akan mudah terjadi iritasi. Dan selanjutnya adalah komposisi dan jenis pembersih. Nah, inilah yang penting bagaimana kita menciptakan suatu komposisi pembersih ya yang aman tapi daya bersihnya nggak kalah gitu. Kemudian yang terakhir, nah kalau ini memang mau nggak mau ya, jadi karena memang pada seseorang atau pada seorang itu, pada beliaunya memang sudah ada bawaan kulitnya sensitif. Ya, jadi ada gangguan pada lapisan kulitnya, sehingga menyebabkan memang dia menjadi mudah alergi maupun iritasi. Ya, untuk hal yang terakhir ini memang harus benar-benar diperhatikan karena biasanya walaupun sudah seaman apapun masih mungkin saja bisa menyebabkan masalah pada orang-orang dengan kulit yang sangat sensitif ini. Ya, ini contohnya, contoh kasusnya ini yang belah sini ini karena yang di wajah ini karena iritasi di muka ya bisa. Kemudian di bagian tubuh yang lain juga bukan berarti membersihkan itu tanpa efek samping, tapi kalau caranya bahannya tidak tepat, maka akan bisa menyebabkan efek samping ini. Nah, ini yang jangan lupa. Selain dari faktor-faktor yang tadi, ya, yang paling terakhir adalah kebiasaan hidup atau lifestyle. Ya. Kebiasaan hidup kita itu sangat mempengaruhi kesehatan kulit. Ya. Kulit itu cerminan dari kesehatan jiwa dan raga kita. Ya, jadi kulit itu bisa menjadi tanda apabila di dalam tubuh kita ada penyakit atau kulit bisa ikut stres kalau kita ini sedang stres gitu ya. Jadi yang penting adalah pertahankan gaya hidup sehat dan hindari gaya hidup yang tidak sehat. Ya, misalnya apa yang sehat itu? Ya, air putih, buah sayur, cukup tidur, cukup olahraga, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan spiritual kita. Yang tidak sehat itu apa ya? Pasti sudah tahu lah. Ini adalah contoh kebiasaan hidup yang harus kita hindari. Ya. Ini spesial karena di sini nanti hari ini kita juga akan membahas tentang produk hand sanitizer yang lagi ngetren sekarang. Ya, kenapa sih kok sekarang ini hand sanitizer lagi ngetren? Karena COVID. Pasti Bapak Ibu sudah tahu COVID-19 yang sangat populer itu, tapi nyeremin juga. Ya, mengapa penting ya? Ini saya memberikan sedikit ilustrasi bagaimana
pentingnya kebersihan tangan, sesimpel itu kita membersihkan tangan kita bisa menyebabkan bergerak paling aktif menyentuh sana sini, baik di lingkungan kita maupun wajah kita. Bagian virus yang bisa menular baik dari pada saat pasien atau penderita itu batuk atau mungkin mengeluarkan percikan dari hidungnya, ya, maka partikel atau percikan itu sangat mudah menempel di tangan kita, baik itu menempel langsung atau melalui tidak langsung. Ya, pada saat kita memegang mebel, saat kita memegang gagang pintu, saat kita memencet tombol lift, saat kita bersalaman, ya, itu semuanya saat kita nyetir sepeda motor, pinjam motornya teman, dan lain sebagainya, pegang handphone, itu semuanya bisa menjadi sumber penularan dari COVID-19. Ya. Sehingga sekarang memang ngetren semuanya harus mencuci tangan. Biasakan hidup dengan mencuci tangan, itu memang penting ya sih. Sehingga produk cuci tangan itu menjadi sangat penting. Nah, ini CDC itu suatu organisasi dunia yang dalam hal ini juga ikut sibuk karena COVID ini. Beliau mengeluarkan rekomendasi prinsip cuci tangan yang bagus itu bagaimana sih? Gitu ya. Prinsipnya sebenarnya lebih baik menggunakan sabun dan air mengalir dibandingkan dengan bahan pembersih tangan. Terutama apabila tangan kita kotor terlihat dengan nyata. Jadi pada saat Ibu melihat tangannya, kemudian tangannya kotor, nah ini wajib dicuci dengan sabun dan air mengalir gitu. Namun teknik ini seringkali menyebabkan kepatuhan orang-orang itu menjadi turun karena harus cari wastafel dulu, kemudian habis itu basah semua tangannya, jadi nggak enak, nggak nyaman gitu loh. Sehingga mulai dikembangkan produk-produk yang ringkes, yang bisa digunakan setiap saat, bisa dimasukin kantong, bisa dimasukkan ke tas, ya, yaitu hand sanitizer. Ya. Prinsip dari hand sanitizer yang baik menurut CDC ini adalah yang mengandung alkohol. Jadi untuk hand sanitizer yang harus dilihat dan harus ditemukan adalah kandungan alkoholnya. Gitu ya. Jadi ini adalah poin-poin penting yang harus kita pahami. Misalnya nanti ditanya, kenapa sih kok produk hand sanitizer-nya harus ada alkoholnya? Boleh nggak kalau nggak pakai alkohol dan segala macam? Nah, karena memang yang direkomendasikan oleh Badan Internasional, kalau hand sanitizer memang harus mengandung alkohol. Ya, ini saya mengenalkan langkah cuci tangan yang sudah populer itu. Mohon nanti dari pihak pondok maupun dari SMA-nya sebaiknya tidak hanya membuat produknya, tapi juga memahami bagaimana cara langkah cuci tangan yang baik. Gitu ya. Nanti ini mungkin slide-nya bisa di share ya nanti Bu Vivi, monggo, saya tidak keberatan ya, supaya bisa tahu langkah cuci tangan yang benar dan baik itu bagaimana. Ya. Kemudian untuk menghindari efek samping dari penggunaan hand sanitizer atau kegiatan cuci tangan tadi, apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, lakukan cuci tangan dengan benar, baik menggunakan hand sanitizer maupun dengan air dan sabun, harus dilakukan di seluruh bagian tangan sampai dengan pergelangan tangan, itu wajib. Ya, khusus untuk yang menggunakan air dan sabun harus menggunakan air yang mengalir, jangan air yang dikumpulkan di baskom misalnya. Dan kegiatan cuci tangan, baik yang menggunakan hand sanitizer maupun dengan air dan sabun, dilakukan minimal 20 detik. Ya, jadi itu kenapa kok 20 detik? Karena penelitian menunjukkan setelah membersihkan tangan selama 20 detik, itu kumannya baru mati. Kalau sebentaran itu masih hidup kumannya. Ya, jadi dihitung 1-20, tidak terlalu cepat. Nah, itu adalah minimal lama, optimalnya lama mencuci tangan. Kemudian lakukan bilas dengan lembut, jangan digosok nemen-nemen. Itu akan menyebabkan munculnya iritasi dengan mudah. Ya, dan yang terakhir, jangan lupa setelah membersihkan tangan, baik dengan mencuci tangan maupun dengan menggunakan hand sanitizer, perhatikan kelembapan dari tangan kita.
ya, terutama untuk orang-orang yang kulitnya sensitif. Jadi harus menggunakan pelembab sesering mungkin. Ya, khususnya untuk kami di tenaga kesehatan itu sudah pasti kalau ada wastafel pasti di pinggirnya ada pelembabnya, ya, karena orang-orang di bidang medis akan lebih sering lagi mencuci tangan, ya. Namun sekarang semuanya, tidak hanya di bidang medis, semua orang akan lebih aware untuk cuci tangan dan frekuensi cuci tangannya akan jadi lebih sering, sehingga efek samping dari penggunaan pembersih tangan itu akan lebih mudah terjadi. Jadi jangan lupa untuk menggunakan pelembab. Mungkin nanti selanjutnya saya kira dari tim dokter mengabdi yang kebetulan juga aktif di penelitian dengan Prof. Chandra sangat bisa untuk mengembangkan pelembab yang baik, ya, sehingga ada produk hand sanitizer-nya, kemudian juga dikeluarkan pelembabnya, itu akan lebih oke. Ya, oke. Ini ada prinsip penggunaan pelembab, ya. Jadi pelembab yang digunakan juga harus cukup menutupi atau cukup untuk melindungi, ya. Teksturnya tidak terlalu ringan, ya, tapi juga tidak terlalu sticky, ya. Cukuplah untuk menyebabkan kulit itu menjadi lembab. Dan khusus untuk kulit sensitif ini harus waspada bahwa tindakan mencuci tangan yang sering akan mudah menyebabkan iritasi atau reaksi pada kulit, gitu ya. Sehingga harus benar-benar hati-hati memilih bahan pembersih yang efektif namun tetap aman bagi kulit. Ya, saya rasa itu khusus untuk cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Ya, ini ada sedikit kata-kata dalam bahasa Inggris yang artinya bahwa kesehatan dan kecantikan itu tidak hanya persoalan kulit ya, Bapak Ibu, tapi juga inner beauty-nya dari dalam juga penting. Ya, saya rasa itu yang bisa saya share. Saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Herwinda yang sudah menyampaikan tentang segala sesuatu yang berkaitan tentang kesehatan kulit, terutama hubungannya dengan produk-produk sanitasi yang akan kita buat. Nah, untuk teknis pembuatan dari produk-produk sanitasi ini akan dijelaskan oleh Bu Vivi dan Pak Aji. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Ya, terima kasih Bu Nia, serta Dr. Herwinda yang tadi sudah memberikan materi tentang kesehatan kulit, serta bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit itu sangat-sangat menarik ya. Bukan hanya bagi peserta pondok ataupun SMA, tapi kita juga di sini dari bidang yang lain di teknik kimia juga mendengarnya sangat menarik gitu. Oke, baiklah. Saya akan lanjutkan ke ya. Jadi judul Dokter Mengabdi ini adalah penerapan teknologi produksi bahan-bahan sanitasi untuk upaya self-sufficient, peningkatan kualitas kesehatan peserta pondok dan ketahanan ekonomi Pondok Baru Mahfiroh, ya. Dan ini ketua kami yaitu Prof. Chandrawati Cahyani pada hari ini sedang berhalangan hadir, tapi beliau menyampaikan salam kepada seluruh peserta yang ada yang hadir di sini. Kemudian baru saja tadi Dr. Herwinda menyampaikan materinya. Saya sendiri di sini, Vivi Nurhadianti, kemudian setelah ini ada Pak Aji dan Bu Lutfi yang sebagai moderator. Di samping itu kami juga ada tim teknis, yaitu Bu Rifa sebagai laboran, kemudian beberapa mahasiswa yang juga bergabung sangat aktif di kegiatan ini. Kegiatan ini disponsori oleh LTPM dengan kegiatan Hibah Dokter Mengabdi. Nah, teknisnya kita ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Jadi pada hari ini kita melakukan TOT, yaitu Training for Trainer, di mana nanti harapannya
setelah ini, maka trainer akan memberikan training kepada peserta di pondok maupun kepada anak-anak SMA untuk kemudian bisa secara mandiri membuat produk bahan-bahan sanitasi ini. Kemudian tahap berikutnya dari pondok kemudian akan menunjukkan video hasil uji coba dengan meniru dari video-video tutorial yang sudah kami akan berikan nanti, yang akan kami berikan. Kemudian dari pihak pondok ya akan mengirimkan balik ke grup tentang perkembangan ataupun trial yang sudah dilakukan, apakah sudah bisa membuat produk-produk sanitasi. Itu. Nah, kemudian nanti tahap ketiga, kita akan ada pertemuan dari kami, dari tim DMUB. Kami akan hadir ke pondok, insya Allah, ya kalau itu belum berubah rencananya, maka berikutnya akan dilakukan serah terima untuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan, peralatan yang baru ini. Jadi nanti hari ini tadi kami sudah menyerahkan beberapa peralatan dan bahan. Peralatannya itu sementara statusnya masih kami pinjamkan dengan peralatan yang biasanya kami gunakan. Nah, setelah nanti memang sudah bisa, kemudian kami akan tahap berikutnya adalah menyerah terimakan peralatan yang baru. Itu untuk bahan-bahannya sudah kami serahkan juga tadi pagi. Itu sekilas untuk gambaran teknis dalam pelaksanaan Dokter Mengabdi ini. Terutama hal ini tidak bisa kita lakukan mungkin seperti biasa, maka kita menggunakan media Zoom, kemudian menggunakan video, yang kemudian diduplikasi, kemudian kirim video lagi, itu disebabkan karena kondisi yang saat ini sedang merebak, yaitu COVID-19. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar dulu ya, dari sisi kami di teknik kimia ini, yaitu tentang bahan-bahan yang nantinya akan kita buat, yaitu salah satunya adalah sabun. Jadi sabun itu merupakan garam yang terbentuk dari asam lemak dan alkali. Nah, asam lemak di sini didapatkan dari berbagai minyak nabati. Kemudian alkali yang cukup banyak ada di toko-toko bahan kimia ya. Itu ada NaOH, ada KOH begitu. Nanti kita akan bahas apa saja sih perbedaannya gitu ya. Dengan baik minyak nabati itu, kemudian juga alkali. Apa saja yang membedakannya. Nah, sabun ini dihasilkan dari suatu reaksi proses saponifikasi. Proses saponifikasi hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan di sini membutuhkan kondisi basah. Nah, kondisi basah tadi dihasilkan oleh adanya alkali. Situ. Nah, ya, alkalinya bisa NaOH dan KOH. Jadi pada prinsipnya untuk sabun dibuat dari asam lemak ditambah dengan alkali. Nah, reaksi penyabunannya kalau kita bicara soal kimia, Bapak Ibu di sini mungkin ada juga di Bahru Mafiroh ini juga punya background kimia gitu ya. Jadi juga untuk mengedukasi adik-adik di sini ya bahwa sabun itu dihasilkan dari suatu reaksi penyabunan atau saponifikasi. Menggunakan trigliserid dengan alkali. Nah, alkalinya tadi adalah NaOH atau KOH. Trigliseridnya ini ya.
Nah, kemudian menghasilkan produk berupa sabun dan gliserin. Nah, produk yang kita harapkan di sini adalah sabun, namun gliserin di sini tadi juga menjadi produk samping yang memiliki nilai jual. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Herwinda bahwa gliserin di sini kalau fungsinya adalah untuk kulit itu masih bisa digunakan gitu ya. Nah, kemudian asam lemak. Nah, asam lemak ini sebenarnya bahasa kerennya ya, tapi kalau secara teknis itu sudah banyak kita temui di kehidupan kita sehari-hari, terutama kalau kita mau goreng-goreng gitu ya. Kita menggunakan minyak goreng gitu ya. Nah, di dalam minyak goreng itu mengandung berbagai asam lemak. Gitu. Nah, asam lemaknya apa saja? Bisa seperti laurik acid, kemudian linoleic acid, ya, myristic acid, oleic acid. Nah, berbagai komposisi dari asam lemak ini menghasilkan karakter yang berbeda gitu. Jadi contohnya pada minyak kelapa, ya minyak kelapa itu lebih banyak misalnya asam lauratnya. Minyak sawit juga banyak asam lauratnya misalnya. Nah, ini nanti berpengaruh pada banyaknya busa ya. Seperti itu. Karena fungsinya asam lemak ini juga kemudian akan membentuk busa atau membentuk sabun itu sendiri. Tuh. Nah, minyak atau di dalamnya yang terdiri dari asam lemak itu banyak yang bisa kita gunakan untuk bahan sabun. Ya, diantaranya adalah minyak kelapa, ya, kemudian minyak kelapa sawit, kemudian bisa juga pakai minyak biji bunga matahari, gitu ya. Terus juga misalnya minyak canola, gitu ya. Nah, itu tadi pembedanya adalah asam lemak yang terkandung. Itu di situ. Nah, kemudian tadi dijelaskan tentang reaksi ya, terus bahan yang digunakan ya untuk sabun. Nah, produknya itu ada berupa sabun padat dan sabun cair. Itu yang secara general untuk kulit ya, secara general dibedakan menjadi dua, sabun padat dan ada sabun cair. Nah, dalam pembuatannya tadi basisnya adalah sabun dibuat dari asam lemak dengan alkali. Nah, yang membedakan pada sabun padat dan sabun cair itu adalah pada formulanya, yaitu pada alkalinya. Nah, sabun cair itu berbasis kalium, karena kalium punya kelarutan yang tinggi dan tidak mengendap pada suhu yang rendah. Nah, sedangkan NaOH itu lebih mudah mengendap pada suhu yang rendah, sehingga pada suhu ruang akan menjadi padat gitu. Makanya NaOH lebih digunakan pada bahan sabun padat. Sedangkan KOH lebih banyak digunakan untuk pembuatan sabun cair. Nah, kemudian sabun cair itu dibedakan lagi menjadi soap base ya dan synthetic base. Soap base itu juga dikenal dengan Castile soap. Ya, itu adalah bahan dasar untuk kemudian bisa menjadi suatu sampo, kemudian menjadi sabun yang lebih rendah konsentrasinya gitu. Dan juga ada synthetic base. Nah, yang nanti akan kita buat di sini adalah yang soap base, yang natural, kalau bisa kita katakan lebih natural dibandingkan dengan sintetik. Kalau sintetik ini hampir fully semuanya menggunakan chemical komponen gitu ya. Sedangkan pada soap base ini lebih banyak menggunakan asam lemak dan juga alkali. Itu sebagai komponen utamanya.
Jadi kalau kita bilang ya ini lebih natural dibandingkan dengan synthetic base. Nah, itu nanti yang akan kami sampaikan pada video ini. Video berikutnya. Ya, jadi besok ya, besok itu tadi ini yang akan kita buat yang dihasilkan dari formulasi sebaiknya menggunakan minyak yang rantainya pendek. Rantai pendek, yang dimaksud rantai pendek adalah rantai karbonnya gitu. Jadi tadi seperti disebutkan ada asam linoleat, ada asam miristik, itu adalah suatu senyawa yang mengandung rantai karbon. Nah, pada soap base itu pada umumnya terdiri dari sabun dengan rantai pendek, yaitu coconut. Contohnya, ya, ini yang akan nanti kita gunakan sebagai bahan utama dalam sabun. Kita menggunakan coconut oil. Begitu. Nah, namun pada sintetik mereka tidak menggunakan coconut ini, tapi lebih menggunakan langsung SLS atau synthetic surfactant base kayak gitu. Nah, untuk sabun dasarnya itu tadi ya. Untuk berikutnya hand sanitizer bisa dijelaskan oleh Pak Aji. Monggo. Untuk tanya jawab nanti kita akan ada di akhir. Oke. Silakan Pak Aji. Ya. Terima kasih Bu Vivi terkait penjelasan mengenai sabun. Ini akan saya jelaskan sedikit mengenai hand sanitizer. Hand sanitizer sebenarnya merupakan pembersih tangan dengan bahan antiseptik yang secara cepat dan efektif menonaktifkan berbagai mikroorganisme yang berbahaya di tangan. Seperti kita tahu, tangan sebenarnya kan lebih mudah, ada beberapa tangan yang dia lebih mudah berkeringat dan itu bisa menyebabkan tumbuhnya mikroorganisme seperti Staphylococcus aureus dan lain sebagainya. Nah, biasanya hand sanitizer ini berbahan dasar alkohol, tapi sebenarnya ada dua tipe hand sanitizer. Ada yang dia berbasis alkohol dan non-alkohol. Kalau berbasis alkohol, kandungannya seperti yang dilingkari oleh merah, yaitu 60-90% volume alkohol, baik itu etanol, isopropanol atau isopropil alkohol, N-propanol, dan ada hidrogen peroksida. Terus ada tambahan seperti yang tadi dikatakan, sebenarnya untuk hand sanitizer ada pelembab seperti glycerin, bisa juga ada fragrance dan lain sebagainya. Nah, untuk alkohol, bebas alkohol atau non-alkohol itu biasa menggunakan chlorosilenol, chlorhexidine, iodin, dan lain sebagainya. Triclosan juga termasuk. Jadi ada dua base untuk pembuatan hand sanitizer. Nah, yang direkomendasikan oleh, mohon maaf Bu Vivi, bisa saya share screen saja ya, pakai punya saya, biar saya bisa mengendalikan. Mohon maaf. Sebentar. Nah, ini yang saya katakan rekomendasi WHO untuk hand sanitizer biasa menggunakan basis alkohol karena mampu mengubah sifat protein mikroorganisme tersebut dan dapat menonaktifkan virus. Ini penelitian oleh Kramer 2006. Nah, alkohol itu dapat mengubah sifat protein dengan cara mendenaturasi dinding sel mikroorganisme tersebut, yaitu dengan memecah protein, karena dinding sel dari mikroorganisme itu terdiri dari protein dan itu dipecah oleh alkohol. Nah, berikutnya
itu juga hand sanitizer berbasis alkohol itu mampu untuk menonaktifkan virus. Bagaimana prosedurnya juga sama, dia dengan menonaktifkan virus itu dengan mendenaturasi juga membran atau dinding-dinding yang ada di virus. Nah, ini merupakan penelitian yang terbaru di 2020 yang seperti kita ketahui sekarang kita menghadapi yang namanya coronavirus ya. Tapi kalau di itu dikatakan novel coronavirus. Di sini mereka melakukan penelitian terkait coronavirus, terutama virus SARS. Kalau yang sekarang kan modifikasi ya. Kalau ini kemungkinan dia coronavirus yang sebelumnya. Jadi di sini dengan formulasi alkohol yang ini tanpa dilarutkan, terus dengan kita paparkan ke tangan kita selama 30 detik, ternyata mampu mengurangi efek dari coronavirus. Di sini nilainya RF itu lebih dari 4,25. Di situ reduction, dikatakan RF itu reduction factor. Terus ketika RF-nya itu terindikasi lebih besar, maka sebenarnya dia berpotensi untuk mereduksi virus tersebut. Nah, ini untuk yang etanol. Tapi ketika dengan formulasi ada etanol, gliserol, hidrogen peroksida, itu ternyata mampu juga istilahnya tinggi, efektif, atau sangat efektif untuk membunuh atau mereduksi dari efek virus tersebut. Begitupun juga dengan formulasi yang kedua ini. Di sini 6,8, di sini dikatakan ketika lebih dari 4 log 10-nya, maka dia sangat tinggi untuk membunuh atau menonaktifkan sebenarnya virus tersebut, coronavirus. Ini data penelitian di 2020. Dan ada tambahan ketika untuk di sini ada tambahan lain yang membantu untuk mengurangi atau meningkatkan daya antibakteri atau membunuh bakteri atau mikroba yang tidak diinginkan. Salah satu contohnya ketika kita menggunakan serai wangi ataupun nilam ataupun citrus atau rodinol. Rodinol merupakan salah satu fraksi dari serai wangi. Itu ternyata mampu meningkatkan daya hambat atau mampu membunuh mikroorganisme. Seperti ini contoh untuk ini merupakan penelitian bahwa dia ketika konsentrasinya meskipun 6,5 yang ditambahkan dalam hand sanitizer tersebut itu mampu meningkatkan efektivitas dalam membunuh Staphylococcus epidermidis. Ini ada yang Staphylococcus aureus ini yang sering ada di tangan kita, apalagi bakteri E. coli itu juga mampu terhambat. Nah, ini juga contoh untuk ketika menggunakan minyak nilam sebagai antibakteri, ini mampu menghambat Staphylococcus aureus meski dengan penambahan paling banyak 2%. Itu sedikit dari saya terkait hand sanitizer. Terima kasih, Bu Vivi. Dan saya kembalikan kepada Dunia. Iya, baik. Terima kasih untuk paparannya Bu Vivi dan Pak Aji terkait sedikit teori praktis dan ilmiah tentang produk-produk sanitasi. Nah, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, ini saya tawarkan dulu Bapak Ibu karena sudah jam 3 dan sudah azan begitu nggih. Karena setelah ini masih ada pemutaran video tutorial dan juga tanya jawab. Nah, apakah ini di break dulu untuk sholat asar atau mau lanjut begitu Bapak Ibu? Monggo.
terutama untuk ini nanti nggih, mungkin Pak Bari apa namanya ingin seperti apa gitu, mau sholat dulu atau dilanjutkan begitu Bapak? Oke, kalau dari kita itu Nggih. dipersilakan kalau memang efisiennya lebih lanjut ya silakan lanjut. Kalau memang efisiennya nanti kita sholat dulu ya sholat dulu, Mbak. Monggo dari moderator saja yang menentukan. Oh gitu. Ini karena di sini yang penting adalah pada saat tutorial ini mungkin dari pihak pondok itu perlu menyaksikan. Jadi kami berharapnya pihak pondok lebih banyak untuk melihat ini gitu. Jadi kalau memang bisa, monggo dilanjut. Kalau tidak, kami boleh menunggu gitu. Sebaiknya gimana Pak Bari, mohon arahannya. Kalau habis ini ada pemaparan lagi atau hanya penyaksian video itu, tutorial itu ya? Oh, jadi gini Bapak, apa namanya, setelah ini nanti masih ada penjelasan alat dan bahan oleh Bu Rifa, kemudian ada pemutaran 3 video, mungkin masing-masing video sekitar durasinya tidak sampai 4 menit kalau tidak salah. Jadi mungkin ya dikalikan 3 ya sekitar mungkin ya 10 menit nggih untuk videonya, kemudian nanti ada tanya jawab juga. Mungkin nantinya dilanjutkan saja nggak apa-apa, Bu. Oh gitu, nggih. Nggih, siap. Terima kasih Pak Bari untuk informasinya. Harapannya ini Bapak Ibu dan juga rekan-rekan dari pondok dan juga SMA masih semangat gitu nggih walaupun sudah menjelang sore. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu terkait secara teknisnya tentang alat dan bahan yang akan digunakan disampaikan oleh Bu Rifa, nanti lanjut apa namanya play video tutorialnya oleh Pak Aji gitu. Untuk Bu Rifa, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Nia untuk waktu dan tempatnya. Sebentar saya baik, di sini untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan pada proses pembuatan macam-macam ini alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan hand sanitizer, kemudian sabun, Castile soap, dan shampoo. Yang pertama yaitu alat dan bahan pembuatan hand sanitizer, antara lain untuk alat yang diperlukan ukur, gelas ukur ini kita menggunakan kapasitas yang 25 ml dan 1 ml. Kemudian yang berikutnya adalah botol jerigen atau botol plastik sekitar 1 liter atau 5 liter tergantung nanti komposisi yang akan digunakan seberapa banyak. Kemudian gelas takar di sini kapasitasnya 1 liter, kemudian botol kemasan. Di sini botol kemasan kita biasanya menggunakan yang 100 ml, jadi yang bentuknya spray. Kemudian untuk bahan pembuatan hand sanitizer sendiri, yaitu yang pertama etanol atau alkohol 96%, kemudian hidrogen peroksida 3%, kemudian gliserin, dan berikutnya adalah aquades. Kemudian di sini kita akan membuat Castile soap, yaitu bahan dasar sabun. Alat yang diperlukan untuk pembuatan Castile soap atau bahan dasar sabun yaitu yang pertama timbangan, kemudian beker glass. Beker glass ini bisa diganti dengan wadah aluminium atau mangkok stainless gitu. Kemudian slow cooker, di sini ada kapasitas 3 liter atau 5 liter. Kebetulan tadi yang kita serah terimakan ke pondok sekitar 3 liter. Kemudian berikutnya adalah hand sanitizer. Terus untuk berikutnya alat yang diperlukan yaitu pengaduk kayu atau pengaduk plastik, kemudian termometer. Di sini nanti digunakan untuk mengukur suhu Castile soap. Kemudian gelas takar.
Berikutnya akan diperlukan untuk pembuatan castile soap atau bahan dasar sabun, diantaranya olive oil, coconut oil, potasium hidrosida atau KOH teknis, kemudian Aquades. Setelah castile soap dibuat, kemudian langkah berikutnya yaitu pembuatan sabun. Di sini alat yang digunakan antara lain timbangan, beker gelas, alat atau pengaduk, kemudian botol kemasan. Botol kemasan ini nanti digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan, bisa 100 ml atau 500 ml. Kemudian bahan yang diperlukan untuk pembuatan sabun yaitu, jadi hasil pembuatan castile soap tadi bisa dipakai untuk pembuatan sabun, kemudian coconut oil, glycerin, kemudian olive oil. Kemudian vitamin E dan essential oil serta pH indikator. pH indikator ini nanti digunakan untuk mengecek pH atau kondisi pH dari sabun yang sudah dibuat. Kemudian ada untuk alat dan bahan pembuatan shampoo. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu timbangan, kemudian beker gelas, spatula atau pengaduk, kemudian botol kemasan. Sedangkan untuk bahannya sendiri yaitu castile soap, jadi sama dengan pembuatan ini tadi sabun yaitu castile soap, kemudian grapeseed, dan yang terakhir Aquades. Sekian untuk alat dan bahan yang diperlukan selama proses pembuatan hand sanitizer, kemudian pembuatan castile soap, sabun, dan shampoo. Untuk berikutnya saya kembalikan ke moderator yaitu Bunia. Ya, baik. Terima kasih Bu Rifa. Untuk sekilas mungkin alat dan bahan, mungkin bagi untuk pihak pondok dan juga SMA ada beberapa yang sudah kenal begitu nggih, atau mungkin pasti kan ingin tahu bagaimana caranya. Itu silahkan Pak Aji, sudah siap ya videonya. Silahkan bisa di-play dan mohon bisa disimak dengan baik. Semoga tidak nge-lag ya videonya. Ya, terima kasih. Ini terkait untuk pembuatan yang pertama mengenai castile soap akan saya putarkan. Mohon. Suaranya terdengar nggak? Enggak. Ya, sudah.
Enggak, Mas. Ya, itu tadi terkait Kastil Shop. Untuk selanjutnya saya terkait hand sanitizer ya. Ya, itu tadi terkait hand sanitizer. Nah, untuk tadi Kastil Shop tadi itu terpisah dengan hand sanitizer karena hand sanitizer itu tersendiri, dan sebenarnya Kastil Shop ini merupakan base seperti yang dikatakan oleh Bu Vivi tadi. Kastil Shop ini base untuk membuat sabun cair maupun sampo. Berikut cara pembuatannya. Mohon maaf,
berikut tadi terkait pembuatan untuk sabun, dan ini yang terakhir merupakan pembuatan sampo. Maaf, saya ulang dari awal. Ya, itu tadi mengenai pembuatan Castile Soap, juga hand sanitizer, juga sabun maupun sampo. Memang untuk yang sabun maupun sampo mudah ketika Castile Soap itu sudah dibuat, sehingga proses awal pembuatan sabun maupun sampo itu berawal dari Castile Soap. Dan setelah itu baru bisa dilanjutkan untuk membuat sabun maupun sampo. Dan untuk memang hand sanitizer ada formulasi sendiri, tidak atau terpisah dari sabun maupun sampo. Berikut tadi video yang kami tayangkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Nia. Terima kasih Pak Aji. Sebelumnya selamat datang Prof. Chandra. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Mohon maaf. Selamat siang Prof. Ini tadi sudah selesai sampai pemutaran videonya Prof. Chandra. Gimana, bisa dimengerti dengan jelas enggak oleh peserta? Jelas ya, saya lihat jelas Bu. Jelas ya. Iya. Ya, sebenarnya untuk video tersebut ada di link Drive, nanti mungkin bisa kami bagikan untuk selanjutnya. Nanti dari teman-teman dari SMA maupun Ponpes Bahrul Mafiroh nanti bisa membuat, kalau bisa lebih bagus lagi videonya dari yang tadi ya. Nanti ditayangkan. Insya Allah. Kita nanti yang nonton. Sekarang kita yang nayangkan, teman-teman yang nonton. Nanti kita gantian yang nonton. Baik, Prof. Monggo dilanjutkan. Terima kasih Prof. Chandra. Nanti materi dan juga videonya nanti bisa kami kirimkan begitu Pak Bari. Jadi harapannya nanti bisa di-share ke ke teman-teman. Kemudian mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi ini sudah sampai ke sesi diskusi. Monggo silahkan kepada pihak pondok ataupun SMA Bahrul Mafiroh jika ada yang ingin ditanyakan. Monggo silahkan. Baik, sedikit ingin bertanya atau sekiranya nanti biar kita prakteknya berjalan lancar, itu nantinya video tersebut intinya nanti kita minta berbentuk file, terus kalau bisa ada buku panduan terkait dengan pembuatan itu. Kalau bisa, memang kalau video saja kita kan nggak tahu takarannya atau bagaimana, biar nanti kita juga ada tim yang diketuai, nanti ada guru kimia kita juga, nanti biar kita langsung praktek. Terutama ini yang ilmu baru yang kita yang sabun cair dan yang sampo itu, dan yang tadi yang bahan untuk pembuatan sabun cair itu memang agak baru bagi kita. Kalau yang hand sanitizer
kebetulan kita sudah pernah praktek membuat dipimpin oleh guru kimia juga. Mungkin tinggal nanti kita divideokan atau menambahi dari, mungkin itu dari saya Bu Nia dan Prof. Nggih, Pak, matur nuwun. Nanti video akan kami sampaikan. Mungkin dari Prof Chandra ada yang ingin disampaikan, Prof? Atau Bu Vivi? Monggo. Dr. Herwinda. Ya, kalau tadi terkait modul ya, tadi kami di sini kan sudah sepakat juga termasuk Dr. Herwinda untuk PPT-nya nanti akan kami share. Jadi tadi semua untuk bahan dan peralatan semua sudah dituliskan di PPT juga, sehingga harapannya nanti bisa jelas nggih untuk dan dalam prosesnya setelah ini setelah dicoba misalnya ada pertanyaan, kami siap untuk terus mendampingi di setiap waktu ya, maksudnya pada grup DM itu kami harapkan aktif untuk misalnya ada pertanyaan, ada yang membingungkan atau sebagainya, karena jujur saja untuk pembuatan seperti ini itu sampai jadi bagus itu pun tidak bisa langsung satu kali Pak Bari. Pasti nanti akan ada trial berkali-kali begitu. Kami siap untuk menjawab setiap pertanyaan terkait dengan teknis dan juga Dr. Herwinda terkait dengan kesehatan di situ. Mungkin begitu saya kembalikan ke... Saya bisa tambahkan pertanyaannya Pak Bari. Pak Bari, nanti kan tadi Bu Vivi nyampaikan akan nge-share semua materinya tadi. Nah, kami harapkan yang menyusun buku panduannya itu adalah Pak Bari dan kawan-kawan. Jadi artinya kalau tersusun buku itu, Pak Bari dan kawan-kawan itu memahami materi yang tadi kita sampaikan. Nah, nanti buku itu bisa kita pelajari bersama, kita sempurnakan bersama. Jadi gitu. Kalau saya usulnya justru dari SMA dan Ponpes Baru Mafiroh itu mencoba menyusun bukunya dari materi yang di-share tadi. Saya lihat jelas sekali sudah videonya dan paparannya tadi. Mungkin bisa dibumbui sesuai dengan situasi di BM sendiri. Lebih afdol gitu ya. Nanti setelah disusun, mari kita waktu yang tayangannya berikut, teman-teman dari BM yang akan menanyakan, monggo disampaikan itu tadi SOP-nya. Nah, nanti pada pertemuan ketiga, saya harap semuanya akan berjalan lebih baik, lebih lancar, termasuk inovasi-inovasi yang mungkin muncul. Jadi dari yang kita mulai ini, mungkin teman-teman ada inovasi lain. Karena mengetahui kondisinya sendiri, nah monggo waktu nanti kesempatan kedua, kawan-kawan dari BM yang akan menyampaikan, monggo itu disampaikan semua, akan timbul tanya jawab. Pertemuan ketiga itu kalau memang dimungkinkan akan ada tatap muka, ada liputan dan sebagainya. Nah, di situ semuanya mungkin akan lebih nyambung dengan bagus. Saya kira itu saja. Terima kasih, Bu Nia. Nggih, Prof. Terima kasih. Jadi begitu, nggih, Bapak. Jadi nanti kami share paparan hari ini dan juga videonya. Kemudian nanti akan diinfokan kembali kira-kira kesiapannya untuk progres selanjutnya, yaitu dari pihak pondok dan juga SMA gantian yang mempresentasikan hasil dari yang tadi melihat video dan juga sudah membuat buku panduan terkait pembuatan produk-produk sanitasi, sehingga nanti tadi disampaikan Prof. Chandra, siapa tahu nanti justru inovasinya itu muncul dari pondok pesantren dan juga SMA itu sendiri. Karena harapannya kan nanti bisa muncul ada suatu kemandirian begitu, Bapak. Gitu. Kemudian begitu nggih Pak Bari, ada yang ingin disampaikan lagi atau yang ditanyakan? Menurut saya ya
dari saya cukup. Mungkin kita akan lebih banyaknya itu nanti di praktek terkait dengan apa kendala atau persoalan yang belum kita tahu itu dari pas pembuatannya produk gitu. Iya, betul. Nggih, Pak. Betul, Nanti kalau sudah nyoba mungkin banyak pertanyaan. nggih. Nanti monggo silahkan bisa disampaikan Silakan nanti waktu Bapak menyiapkan untuk kesempatannya. Ya kan ini kok kesempatannya Pak Bari sebelum menayangkan yang seperti ini kan pasti ada masalah waktu nyoba-nyoba. Monggo komunikasi terus lewat grup WhatsApp kita. Kalau diperlukan adanya Zoom sebelum yang kegiatan kedua, monggo kami diinfo saja. Pokoknya yang penting kita bisa terjalin kerjasama yang bagus. Kami juga sedang mengajukan program berikutnya itu di mana targetnya adalah membangun UMKM. Kita sudah mengajukan proposalnya, kalau diterima maka kegiatan kita ini akan berlanjut lagi tahun depan sampai terjadi suatu usaha mandiri yang meskipun kecil-kecilan bisa kita danai. Baik, terima kasih Prof. Prof. Chandra, ini tadi menyambung apa yang disampaikan Prof. Chandra. Jadi terkait UMKM itu kan harapannya bahwa pasti ada output yang diinginkan, yaitu kira-kira produk ini selain bisa dipakai internal pondok atau SMA, pasti kan ingin juga bisa dipasarkan atau dikomersialkan keluar gitu nggih Prof. Karena kita juga ada program di mana nanti kelanjutannya begitu nanti ada materi tentang bagaimana caranya menghitung kira-kira berapa harga penjualan produknya begitu. Setiap produk yang sudah dibuat. Ya, ekonomi dengan berbagai bahan baku ya. Nggih. Ya, betul. Nggih, begitu Pak Bari. Jadi harapannya bahwa nggih, Prof. Tahun ini targetnya adalah pemenuhan kebutuhan sendiri ya, sampai terampil. Kalau proposal kita diterima untuk yang tahun berikutnya, maka kita akan bersama-sama membangun sebuah UMKM untuk industri produk-produk ini. Nantinya tentunya kalau terus berlanjut ada banyak program lain yang bisa kita lamar, kita apply. Kalau 2 kekuatan, 3 kekuatan bergabung, tentunya hasil yang dicapai harusnya lebih bagus, nggih Pak Bari. Amin, nggih Bu, nggih Prof. Kita Insya Allah kita sangat mengapresiasi dari tim UB ini yang program Mengabdi. Semoga ini yang menjadi bukan dari sisi dari kita memenuhi kebutuhan saja, tapi bisa mendongkrak juga dari ekonomi ataupun dari sisi pendidikan yang lain. Kalau bisa malah nanti produknya tuh eksklusif karena ini kan dari betul-betul dari vegetable oil ya. Tadi kan ada minyak kelapa, minyak olive. Jadi produk yang setengahnya organik gitu ya. Dan produk khusus bisa terserah pondok mau dan SMA itu mau masuk ke pasar pangsa pasar yang eksklusif atau kalau pasar kedua. Jadi produknya nanti ada beberapa kualitas misalkan. Itu nanti perjalanan tahun depan kita akan gabungkan kekuatan kita Pak Bari untuk bisa bangkit lebih lanjut. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin dari mahasiswa ada yang ingin disampaikan. Ini kami dibantu mahasiswa Pak Bari, ada mahasiswa S2, ada Mbak Safira ini S2 di FTP, kemudian ada Nur Hayati, Anindita, Karisma, ada Luh Putu. Jadi memang semuanya ikut membantu, harapannya bahwa ya memang betul-betul mengabdi gitu nggih Prof. Ada nilai tambahnya. Ya. Yalah, namanya gabungkan kekuatan. Jadi kebetulan itu mendukung Prof. Chandra ini dari program ini kita juga mendukung dari program sekolah. Kebetulan kita memang SMA, tapi kita SMA yang double track. Selain kita mengembangkan di bidang pengetahuannya, kita juga mengembangkan anak-anak di bidang keterampilannya, Prof. Jadi ada yang di keterampilan salah satunya nanti yang kita kembangkan mungkin
di kewirausahaan, di keterampilan membuat bahan-bahan yang terbuat dari sanitasi ini, kemudian kita kembangkan menjadi kewirausahaan yang mapan gitu. Iya. Nah, ini kebetulan Bu Nia kan nanti ada acaranya untuk perhitungan ekonomi itu, jadi nyambung semua. Kita Prof. akan coba beberapa proposal itu kok bisa kita ada target jangka panjangnya. Gitu. Mungkin saya sedikit Bu Nia. Monggo Bu Vivi. Sedikit. Monggo. Jadi mungkin gini ya Pak Bari, nanti ketika sudah dicoba oleh siswanya gitu, kami nanti akan memberikan kuesioner untuk modul-modul yang sudah diberikan, video yang sudah diberikan, apakah sudah cukup mudah untuk dipahami dan sebagainya gitu ya, mohon ini. Jadi sebaiknya memang semakin banyak yang mencoba mempraktekkan itu akan sebenarnya semakin baik gitu. Yang kami harapkan seperti itu. Oke, ngoten. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vivi. Terima kasih Bu Vivi atas masukannya. Jadi Dr. Herwinda, terima kasih dokter karena sudah menyempatkan waktu. Terima kasih Dr. Herwinda. Oke, sami-sami Pak. Mungkin Bu Rifa ada yang ingin ditambahkan, Bu Rifa? Bu Rifa ini Pak, PLP atau laboran kita di teknik bioproses. Jadi semua trialnya dilakukan di laboratorium teknik bioproses. Nah, ini Bu Rifa yang tadi menyampaikan alat dan bahan yang memang yang tahu di laboratoriumnya begitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Rifa? Tidak ada Bu Nia. Pak Aji bisa dijelaskan tadi? Iya. Pak Aji ingin menyampaikan? Sudah semuanya sudah. Jadi memang hal yang baru Kastil Shop itu ya Pak Bari, karena itu memang base-nya untuk jadi lebih mudah. Dari Kastil Shop itu nanti ketika mau dibuat sabun maupun sampo, baik sabun cair itu lebih mudah. Jadi kita sudah buat base-nya dulu, baru kita pecah jadi sampo ataukah ini. Jadi lebih enak daripada langsung membuat sabun cairnya dulu atau samponya secara terpisah. Itu yang kami coba lakukan untuk lebih mempermudah di pondok seperti itu. Itu saja. Jadi memang agak susah. Terima kasih Pak Aji. Iya. Terima kasih. Mungkin sebentar, Dr. Herwinda itu mungkin nanti bisa mempelajari Kastil Shop dengan yang sekarang beredar sabun segala macam itu kan sintetik ya. Kalau Kastil Shop ini betul-betul dari alami. Nah, mungkin Bu Winda ada pengalaman atau banyak literatur yang bisa menunjukkan beda. Kenapa kok harus Kastil gitu? Kan Kastil itu asli yang namanya sabun itu ya Kastil ini. Jadi peristiwanya namanya penyabunan. Reaksinya tadi mungkin Bu Vivi sudah menceritakan secara ilmiahnya ya. Tapi padahal banyak sekali sabun di pasaran harganya murah dan itu sintetik, sabun kimia. Nah, tolong nanti Bu Winda pada pertemuan berikutnya mungkin bisa lebih mengulas panjang lebar tentang bedanya apa dengan yang mau kita kembangkan ini. Oke, Prof. Siap. Sebenarnya juga dari sini saya juga belajar, Prof. Baru tahu, Kastil Shop apa itu? Setelah saya lihat memang Kastil Shop ini memang benar-benar alami ya, Prof. Iya, betul. Alami utamanya mineral oil, kemudian memang ada aktivatornya dengan KUH, karena memang itu dasarnya pembuatan penyabunan pada bahan dasar sabun ya, Prof. Jadi kelebihannya memang karena menggunakan bahan-bahan yang bersifat alami, walaupun ada KUH-nya, namun bahan dasarnya, kalau dari sini kan minyak zaitun dan minyak kelapa ya, kalau saya nggak salah ya. Iya. Ya, jadi ya harapannya dengan bahan-bahan alami ini lebih aman untuk segala macam kulit, kemudian efek kelembapannya juga bisa dicapai dengan maksimal, Prof. Iya, betul. Ya, seperti itu, Prof. Ya, terima kasih, Bunda. Ya, jadi teman-teman pondok dan SMA
target kita itu bukan sekedar sabun sintetik. Itu kalau itu beli bahannya dicampur-campur sudah cukup dicampur tok. Kalau ini kita melakukan reaksi kimia yang namanya reaksi penyabunan. Nah, jadi supaya produk kita tuh enggak asal sama saja dengan yang ada di pasaran. Harapan saya begitu. Oke, Prof. Terima kasih. Mungkin untuk pertemuan daring sore hari ini mungkin bisa dicukupkan sampai 3:30 ini, nggih, Prof. Iya, nggih, matur nuwun sangat. Iya. Terima kasih Pak Bari dan juga rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu dan atas waktu dan kesempatannya. Sebelum saya tutup, mungkin sebagai dokumentasi juga kita foto dulu, nggih. Siapa yang foto? Saya, Prof. Okay, mohon ini saya juga mohon maaf ngapunten, ini saya belum kenal juga Pak Ibnu, kemudian ada Pak Panji, Pak Afdol, Pak Lutfi, dan Pak siapa ini nggih, karena videonya juga tidak menyala gitu, jadi kurang tahu. Wajahnya belum muncul. Nggih, wajahnya belum muncul, jadi belum kenal. Ya, nanti kan kesempatannya pasti ada. Nggih. Mohon maaf, itu banyak yang tidak menayangkan video karena ada sebagian yang tinggal di asrama atau memang backgroundnya nggak baik untuk dilihat. Nanti backgroundnya dikasih bunga-bunga ya, bunga kenongo, bunga apa? Paham karena sudah pernah kos. Enggak, kita juga pernah kos kok Pak, jadi tahu ininya. Mohon izin Bapak Ibu. Bu Vivi, saya khusus terima kasih. Pak, saya terima kasih pada Bu Vivi yang sudah memandu ya. Terima kasih Bu Vivi. Nggih, mohon izin Bapak Ibu, ini saya screenshot nggih. 1 2 oh sebentar, Karisma belum. 1 2 3. Sebentar. Sebentar Prof, satu kali lagi Prof, takutnya nanti ada yang ini. Sebentar. 1 2 3. Ya, sampun. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Terima kasih sholat juga semua anak-anak, makasih ya. Terima kasih Prof Chandra, Dr. Herwinda, sehat selalu. Dokter. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Dok, atas Sami-sami, Pak.